Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul. Kita sama-sama mau bersekutu di dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saya percaya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Amin. Tidak ada yang namanya kewajiban atau paksaan. Saya yakin Tuhan Yesus sudah menaruh kerinduan di hati Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Mau sama-sama datang, kita mau mencari hadirat Tuhan, kita mau merasakan lawatan Tuhan malam hari ini lewat setiap pujian, lewat setiap penyembahan yang kita akan nyanyikan bersama-sama. Amin Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Amin. Dan satu hal lagi, Tuhan sudah memanggil Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara terkasih ke tempat ini secara spesial. Kita mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Apa yang Tuhan mau taruh di dalam hati kita. Sama-sama kita mau buka hati saat ini di hadapan Tuhan. Dan kita mau meresponi panggilan Tuhan. Kita mau dengar Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Boleh berikan salam, senyum sapa kepada teman kanan kiri depan belakang. Katakan, kamu dipanggil Tuhan loh.
sukacita yuk buat Tuhan. Sukacita yuk buat Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu silahkan duduk. Malam hari ini memang tidak ada pengajaran akan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tetap akan dibacakan malam hari ini. Karena apa? Sedikit kesaksian dari saya, nanti akan ada kesaksian yang lebih luar biasa lagi. Ini kesaksian kecil tapi menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan ya. 4 minggu terakhir 4 pastor yang luar biasa semua bicara tentang iman. Di Senin kedua ada dorongan tentang satu ayat tentang iman dalam hati saya. Saya percaya itu dorongan Roh Kudus, tapi memang sayanya bandel ya, gak langsung mempersiapkan. Nah, saya uji dulu. Di minggu ketiga ayatnya belum disinggung sama pastornya. Di Senin yang keempat ayatnya juga belum disinggung sama pastornya. Jadi akhirnya ayat ini saya pakai untuk pembuka dalam praise and worship malam hari ini. Ayatnya diambil dari Roma 10 ayat 17. Bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran dan pendengaran, pendengaran dan pendengaran, pendengaran dan pendengaran. Walaupun hari ini tidak ada pengajaran, tetapi akan ada pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami rendahkan seluruh keberadaan diri kami di hadapan-Mu saat ini. Kami tidak tahu Bapa, seberapa besar iman kami saat ini Bapa. Tapi Bapa, mata iman kami mau tetap arahkan kepadamu Bapa, ke surgamu Bapa. Karena kami tahu saat kami fokus kepadamu, maka sesuatu boleh terjadi. Bapa, malam hari ini kami mau bersyukur, berterima kasih buat segala sesuatu yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami mau tetap menghitung setiap berkat-berkat-Mu Bapa. Kami tidak mau melihat apa yang ada dalam kehidupan kami, terlebih beban kami, pergumulan kami Bapa. Karena kami tahu Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang dahsyat Bapa. Engkau terlebih besar dari setiap masalah kami. Engkau terlebih dahsyat dari segala pergumulan kami Bapa. Segala tantangan-tantangan dalam kehidupan kami, Engkau jauh dari atas segalanya. Karena itu kami mau mencoba belajar bersyukur dan lebih bersyukur lagi Bapa, dengan menghitung berkat-berkat yang sudah Kau curahkan dalam kehidupan kami sampai detik ini. Bapak Ibu boleh ambil waktu ini untuk Bapak Ibu boleh menghitung. Mungkin dari pagi tadi Bapak Ibu membuka mata dari tidur, Bapak Ibu boleh syukuri itu. Kemudian siang beraktivitas dengan tetap ada dalam keadaan yang sehat, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan pasangan hidupmu, dengan anak, bertemu dengan rekan kerja, sampai sore hari ini bertemu dengan saudara seiman di persekutuan doa malam hari ini. Hitung terus berkat-Mu. Kalau kau belum bisa menemukan berkat sepanjang hari ini, lihatlah sepanjang hari kemarin. Lihatlah hari kemarinnya lagi. Bahkan rasakan detak jantungmu saat ini. Detak jantungmu adalah bukti penyertaan Tuhan yang sempurna. Setia Bapa. Terus hitung berkat-Mu sambil kita mau berdoa. Terima kasih banyak Bapa. Malam hari ini kami bersehati, kami bersepakat Bapa. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu Bapa. Dan kami percaya Bapa ada kuasa dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur Bapa. Bahwa ketika kami bersyukuri hal-hal kecil dalam kehidupan kami, Engkau akan berikan hal-hal besar untuk kami syukuri Bapa. Terima kasih Bapa. Sambil kami mau tetap pegang janji-Mu Bapa. Janji
janji-janji firman-Mu kami mau materaikan dalam hati kami. Inilah sumber kekuatan kami Bapa dalam menjalani kehidupan kami. Kami pegang firman-Mu Bapa, kami pegang setiap janji-Mu, kami tulis dalam hati kami Bapa. Kau Allah yang setia, Kau tidak pernah lalai menepati janji-Mu Bapa. Terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ingat-ingat terus janji Tuhan saat ini. Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu
segala rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Bahkan kami mau berterima kasih untuk pergumulan yang kami hadapi. Itu membentuk kehidupan kami menjadi lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, sungguh Kau Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau terus bersyukur secara spontan, baik berbisik maupun dalam hati. Bapa, Kau mendengar Bapa. Kau dengar syukur kami Bapa. Kau dengar syukur kami Bapa. Kami hitung berkat-Mu Bapa, karena kami tahu apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Semua baik, semua baik. Engkau tidak pernah salah Bapa. Engkau selalu benar. Semua baik dan kami syukuri Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Malam hari ini Bapa, kami mau tetap rendahkan hati kami. Kami mau tetap bawa iman kami apa adanya di hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya Bapa, sepanjang praise and worship malam hari ini Bapa, ketika puji-pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan Bapa, kami boleh bersyukur Bapa, kalau iman kami boleh bertumbuh walaupun sebesar biji sesawi saja Bapa. Karena firman-Mu berkata iman sebesar biji sesawi saja mampu memindahkan gunung Bapa. Terima kasih banyak Bapa, kami mau tetap rendahkan hati kami dan membiarkan iman kami bertumbuh malam hari ini Bapa. Iman yang melihat bahwa Engkau selalu bekerja dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggal diam. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau angkat suara kami, kami mau angkat sukacita kami Bapa. Karena kami tahu Bapa, Kau yang akan penuhi sukacita kami malam hari ini. Sukacita yang sungguh sukacita surgawi, bukan sukacita yang dibuat-buat Bapa. Bukan sukacita yang sifatnya fana, bukan sukacita yang sifatnya oleh dunia ini. Itu semua bisa pudar, tapi kami mau naikkan syukur dan pujian kami, mau naikkan sorai-sorai kami. Berdasarkan sukacita surgawi yang Kau penuhi, ini hati kami. Mari Bapa, Kau penuhi supaya malam hari ini, sepanjang malam hari ini, hanya ada pujian bagi nama-Mu, hanya ada kebesaran nama-Mu yang ditinggikan. Dan tempat ini Bapa, penuh dengan kemuliaan-Mu. Tempat ini adalah kerajaan-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Bapak Ibu yang merasakan sukacita boleh angkat tangannya di atas kepala. Boleh dong taruh di pundak teman sebelahnya. Katakan Tuhan Yesus baik loh. Tuhan Yesus baik. Malam hari ini kita mau bersama-sama merayakan kasih Tuhan. Karena pemazmur berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Bapak Ibu mau saat ini kita berikan tangan buat Tuhan kita. Kita mau katakan Tuhan yang amat baik dalam hidup kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan, Bawa sukacita kami. bawa sukacita. Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang
kamu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Bawa kami dari kemenangan lagi. Siap terbang semuanya bersama Tuhan. Amin. Amin, amin. Yang percaya lambaikan tangannya. Dari satu kemenangan ke kemenangan lain. Badai di bawah, kita di atas. Amin. Amin. Ku kan terbang, terbang, terbang. tinggi di awan, ku kan lari, lari, lari bersamamu. Tuhan, ku kan terbang, terbang, terbang tinggi di awan, ku kan lari, lari, lari bersamamu. Sekali lagi lebih sungguh. Dalam kemuliaan, seperti
Ibu. Kayak mau bertenang di hadapan Bapak. Nikmati malam hari ini. Karena 2-3 orang berkumpul dan sepakat dalam nama Yesus, Yesus hadir. Tuhan ada atas tempat ini. Ketika setiap pujian dinaikkan malam hari ini, biar itu terjadi seperti ribuan tahun yang lalu ketika Paulus dan Silas bernyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati. Pintu-pintu penjara terlepas saat itu. Malam hari ini, apa yang memenjarakan dalam hidupmu, permasalahanmu, pergumulanmu, beban hidupmu, bukan hanya sekedar pujian yang kita nyanyikan, tetapi ketika iman kita naikkan, segala permasalahan, segala beban hidupmu, Tuhan sanggup mengambil alih. Setiap kita yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, engkau ini biji mataku. Engkau ini kesayanganku. Ketika engkau tidak sanggup menjalani hidup ini, ingat, ada satu pribadi yang selalu menopangmu. Ada satu pribadi yang selalu mempedulikan hidupmu. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu. Dialah Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Pandang terus Tuhan. Ketika engkau melihat masalahmu terlalu besar, Dia Allah yang lebih besar dari segala permasalahan. Ketika engkau melihat tantangan, beban hidupmu terlalu berat, pandang Yesus. Dia terlalu dahsyat dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Mungkin di antara kita saat ini datang dengan berbagai macam pergumulan. Malam hari ini, biar kita mau mendengar bukan hanya diri kita, tetapi ada orang di kanan kiri kita. Bahkan setiap kami semua yang melayani, Tuhan izinkan ada pergumulan, supaya kita semua terus memandang Dia, terus bergantung kepada Dia, terus berharap kepada Dia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin sebagian di sini tahu saya dikaruniai anak kembar yang sekarang udah berusia 15 bulan. Jadi ketika tahun lalu saya mengandung, merupakan sebuah perjalanan iman yang tidak mudah saya lalui. Di awal masa kehamilan ketika di USG, kata dokter, ini ada pendarahan di dalam yang akan beresiko menyebabkan keguguran. Di situ saya harus bed rest dan saya diberikan obat penguat kandungan hingga saya harus resign dari pekerjaan saya. Disitulah awal mula perasaan takut, cemas, dan khawatir akan masa depan kedua janin yang ada di dalam kandungan saya. Kemudian ketika berjalannya waktu dan kehamilan saya masuk di usia 7 bulan, tiba-tiba perut saya terasa kencang, rasa sakit terus menerus ada. Ketika malam hari seluruh tubuh saya dingin,
Dan saya benar-benar khawatir karena ada ketakutan di dalam diri saya bahwa anak ini akan lahir secara prematur. Karena sangat banyak kasus di luar sana anak kembar yang lahir secara prematur. Akhirnya saya ke dokter, saya periksa dan memang betul kata dokter ini sangat rawan lahir secara prematur. Maka saya diberi obat untuk anti kontraksi dan juga disuntik sebanyak 4 kali untuk penguatan paru-paru di kedua janin saya. Saat itu saya semakin kalut, semakin berpikiran yang macam-macam. Dan saya ingat satu tanggal yaitu 12 Juni 2022 ketika BPK Bandung mengadakan KRK secara hybrid. Pada saat itu saya harus bed rest. Maka saya ikut secara online. Mungkin ketika online saya berpikir, ini online aja. Tapi ternyata Tuhan gak berhenti. Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib. Saat itu pewarta bilang, dengarkan suara Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada Anda. Dan saya bilang dalam hati, Tuhan berbicaralah. Dan saat itu benar-benar Tuhan bilang sama saya, jangan takut, jangan takut. Aku yang akan menopang kandunganmu. Dan di saat itu saya gak bisa berhenti menangis. Saya merasakan seluruh tubuh saya panas dan bergetar. Saat itu ada beban yang sangat besar diangkat oleh Tuhan. Dan Dia menaruh damai sejahtera yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Namun perjalanan iman itu tidak berhenti di sana Bapak Ibu. 1 bulan kemudian saya datang lagi ke dokter untuk USG. Dan kata dokter berat dari kedua bayi saya ini berbeda selisih 300 gram. Dan jika ini terus berlanjut, dikhawatirkan salah satu bayi akan meninggal di dalam kandungan. Saya kembali mengalami ketakutan, namun ada satu janji Tuhan yang sudah saya pegang, bahwa Dia sendiri yang akan menopang kandungan saya. Itu yang selalu saya pegang. Hingga akhirnya saya bisa mengalami kehamilan ini sampai 38 minggu. Dan di kontrol terakhir, saya dicek tekanan darah, tiba-tiba tekanan darah saya menjadi 160, padahal biasanya 130. Sedangkan besoknya saya harus operasi sesar, namun kata dokter tidak apa-apa. Esokan paginya saya datang ke IGD lalu diberikan suntikan anti kejang yang membuat seluruh tubuh saya panas dan membuat saya kesulitan bernafas sebenarnya saat itu sampai dipasang oksigen dan sebagainya. Dan saat masuk ke ruang operasi saya merentangkan tangan, saya teringat salib Yesus karena posisinya benar-benar saya harus merentangkan kedua tangan saya. Dari situ saya cuma bisa menyerahkan diri saya seutuhnya sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Saya selamat dan kedua bayi saya lahir dengan selamat. Meskipun jarak selisih mereka adalah sebanyak 1 kilogram. Tapi disitulah Tuhan mau bilang sama saya bahwa Tuhan mencintai anak-anaknya dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan Tuhan sungguh-sungguh menepati setiap janjinya. Dia memberikan yang terbaik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dan seperti pada Amsal 3 ayat 5, mungkin dari multimedia akan menayangkan untuk kita bisa bacakan bersama-sama. Ini salah satu ayat yang juga menguatkan saya hingga boleh mencapai kehamilan 38 minggu. Kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, sebagai pelayan Tuhan, sebagai manusia biasa, ada kalanya saya merasa up and down dalam iman saya. Saya merasa kering meskipun pelayanan. Ada begitu banyak pikiran yang mengganggu saya. Ada begitu banyak kekhawatiran. Ada begitu banyak ketakutan dalam diri saya. Saya tidak tahu harus berbicara atau curhat kepada siapa. Tapi saya mau datang ke hadirat Tuhan. Saya berdoa, saya menangis. Tuhan, berikan saya kasih-Mu, penuhi hati saya dengan kasih-Mu, penuhi hati saya dengan sukacita-Mu, karena saat ini saya merasa kering. Saya merasa tidak tahu Tuhan, seperti stuck hidup ini. Saya mengadu sama Tuhan.
Pas kemarin waktu Cilian kasih kami lagu untuk dinaikkan pada hari ini, saya sungguh merasa diberkati, saya sungguh merasa dikuatkan, saya sungguh merasa bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Kasih-Nya yang boleh mengalir dalam hidup saya, dalam hati saya, memulihkan saya. Saya mempunyai semangat yang baru, punya sukacita yang terus mengalir dalam diri saya, punya damai sejahtera. Saya percaya Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada dalam hidup saya. Dan ada satu lirik lagu yang begitu menempel dalam hati saya, yaitu bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam hidup saya. Firman Tuhan berkata bahwa cukuplah kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang boleh bekerja dalam setiap kelemahan, dalam setiap kerapuhan. Sempurna kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap peneguhan, setiap kasih Tuhan yang selalu saya rasakan hingga saat ini. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya dinyatakan untuk positif hamil yang kedua, anak yang kedua. Di situ saya kaget. Kagetnya bukan berarti senang, justru kagetnya, kok bisa? Terus gimana nih? Justru saya nggak happy, justru saya merasa nggak ada sukacita pada saat itu. Karena itu di luar rencana dari saya dan suami saya. Kita mau punya anak yang kedua, tapi mungkin bedanya nggak 3 tahun. Karena kita tahu sendiri ya, beda anak umur 3 tahun, biaya sekolahnya cukup berat. Tapi pada waktu itu, ketika saya dinyatakan ini positif hamil, saya takut. Saya justru sedih, saya bingung. Secara mental saya nggak siap. Secara keuangan juga saya belum siap. Saya juga tidak mendapatkan dukungan justru dari orang tua. Karena mungkin mereka menyaksikan sendiri, anak saya yang pertama aja saya masih titipin ke mertua saya. Bagaimana kalau punya anak yang kedua? Mau dititipin juga? Gak mungkin. Di situ saya merasa bingung. Bagaimana ini? Apakah saya harus resign dari pekerjaan? Kalau misalnya saya nggak resign, anak saya siapa yang jaga? Di situ saya menangis di hadapan Tuhan. Saya berserah pada Tuhan. Dan saya mendapatkan suatu peneguhan buat saya pribadi. Tuhan berbicara, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Itulah janji Tuhan yang saya terus pegang. Sampai akhirnya saya menjalani kehamilan saya. Saya melahirkan dengan sangat mudah waktu itu. Dan sampai saat ini anak saya yang kedua sudah berumur hampir 6 bulan. Tuhan Yesus menyertai saya sampai saat ini. Lewat jalannya, lewat caranya yang begitu ajaib buat saya. Saya nggak keluar dari pekerjaan pada akhirnya. Saya diberikan pengasuh-pengasuh yang baik, yang mereka dengan setia, dengan tulus menjaga anak saya. Dan satu hal, saya tidak pernah berkekurangan sampai detik ini. Tuhan Yesus menolong saya, Tuhan Yesus menopang saya. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah menetapkan sesuatu buat saya, Dia bukan Tuhan yang setengah-setengah. Dia Tuhan yang sempurna. Dia Tuhan yang mampu
menolong, menopang, menuntun sampai saat ini. Dan saya percaya sampai nanti pun ketika saya terus bersandar pada Tuhan, Tuhan akan memampukan saya. Dimanapun caranya, pasti ada jalan. Dan saya bersyukur punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar lebih dari setiap masalah yang saya hadapi. Semakin bertambahnya usia, semakin tua saya merasa bahwa kok kayaknya setiap hari masalah ada terus. Masalah makin berat. Tapi biarlah, saya mau belajar, saya mau rendah hati, saya mau mengakar terus kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, saya merasa tenang, merasa ada damai dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan ada dalam hidup kita, tidak menjadikan semuanya baik-baik saja. Tuhan ada dalam diri kita, tidak berjanji semuanya akan mulus-mulus saja. Tetapi Tuhan berjanji, ketika engkau menghadapi permasalahan, ketika engkau menghadapi pergumulan, aku Tuhan Allahmu yang tidak akan meninggalkanmu. Aku Tuhan Allahmu yang selalu peduli atas hidupmu. Biar saat ini di antara kita, permasalahan dan beban apa yang masih ada dalam hidupmu, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga mengalami hal yang sama. Tapi biar kita terus mau bersama-sama memandang Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan banyak mukjizat. Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan 2000 tahun yang lalu, yang sanggup melakukan perkara besar. Melalui Musa, Tuhan menolong laut dapat terbelah. Dalam Matius, Tuhan juga menyatakan kuasanya dapat meredakan angin ribut. Malam hari ini, badai apa yang sedang kau lalui, bawa kepada Tuhan, terus pandang wajah Tuhan. Katakan, ketika aku lemah, ketika aku tidak berdaya Tuhan, aku hanya memanggil namamu. Aku hanya berseru kepada Engkau. Tuhan hanya berkata, jangan takut, jangan takut. Aku menyertaimu. Katakan kepada Tuhan imanmu. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Sekali lagi dikatakan. Di dalam kelemahanku, Saat kita lemah dan tidak berdaya, sempurna kita melihat Tuhan Maha sempurna ada dalam hidup kita. hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
kami terus mengangkat iman kami. Sekalipun kami tidak ada daya, sekalipun kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi pengharapan kami hanya terus kepada Tuhan. Karena aku masih mempunyai Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan banyak perkara 2000 tahun yang lalu. Tuhan yang sama yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar, dahsyat dan ajaib bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan kita duduk dalam hadirat Tuhan. Terus nikmati Dia. Oh, Yesus. Bapak, kami berdoa malam hari ini. Sebelum firman dibacakan, kami sungguh percaya, kami sungguh memohon Bapak, ada kuasa karena inilah perkataan hidupmu. Saat firman-Mu dibacakan di tempat ini, Engkau sendiri yang hadir, Engkau sendiri yang bertingkah laku sesuai isi firman ini Bapak. Sesuai isi firman ini. Markus 20 ayat 29 sampai 34. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki, kuperbuat bagimu." Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Dan Ia menyentuh mata mereka. Seketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikuti Dia. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh disampaikan malam hari ini Bapa. Putra-Mu Yesus Kristus sudah hadir di tempat ini. Maka sesuai dengan isi firman, Bapak Ibu, Yesus yang sudah hadir di sini karena kesepakatan iman kita. 2-3 orang lebih bersepakat dalam nama Yesus, Yesus hadir. Yesus sudah hadir di sini. Engkau yang mau memanggil Yesus dengan berbisik-bisikan nama Yesus. Panggil Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Kau panggil Dia dalam hatimu. Kau bisikan nama Yesus. Dan malam hari ini isi firman yang sama. Yesus berkata kepada setiap pribadi demi pribadi di tempat ini. Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu. Engkau adalah anakku yang kukasihi. Kau sudah memanggil aku dengan penuh iman, dengan penuh kesungguhan. Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu." Yesus bertanya, dan Bapak Ibu, jawab pertanyaannya. Sampaikan apa yang Yesus kehendaki. Karena firman Tuhan berkata,
Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka engkau akan diberi. Segala bebanmu, segala pergumulanmu, engkau butuh kekuatan. Kau minta kepada Yesus saat ini. Kau yang butuh untuk disembuhkan. Kau yang butuh untuk dipulihkan. Apapun yang menjadi bebanmu. Jangan berkata, Yesus sudah tahu, Yesus maha tahu. Saya tidak perlu berdoa lagi, Yesus sudah tahu, Yesus sudah mengerti isi hati saya, isi hati pikiran saya. Tapi sampaikan apa yang menjadi bebanmu saat ini. Yesus melihat kerendahan hatimu. Akui bahwa engkau butuh Yesus. Karena sesungguhnya hanya Yesus yang menjadi sumber kekuatan. Sumber pengharapan. Gunung batu yang perkasa, yang teguh, yang megah. Berbicaralah saat ini dengan Yesus. Ambil waktu ini, pakai waktu ini. Yesus terus bertanya, anakku, apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu malam hari ini? Jawab. Jawab. Malam hari ini hati Yesus tergerak. Malam hari ini hati Yesus tergerak untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Yesus dalam hatimu. Yesus, ini iman kami Yesus. Kalau kasih-Mu buat kedua orang buta tadi, kasih-Mu itu kekal dan mujizat-Mu itu kekal Bapa. Maka buat kami anak-anak-Mu di ruangan ini Bapa, kasih dan kuasa-Mu itu tetap Bapa. Dan sedang bekerja malam hari ini Bapa. Engkau sedang menjamah kami. Engkau menjawab seruan hati kami. Yang sungguh-sungguh berseru memanggil-Mu Yesus. Yesus, Yesus, oh Yesus. Yesus anak Daud. Kasihani aku, kasihani aku. Yesus, Yesus anak Daud. Engkau menjawab, hatimu tergerak Yesus. Ini hidup kami Yesus. Kami terus rendahkan hati kami. Kami akui bahwa kami lemah. Kami tidak keraskan hati kami. Kami perlu Engkau Yesus. Mari Yesus jamah hidup kami. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terus akui apa yang menjadi pergumulan-Mu. Terus akui apa yang menjadi beban-Mu malam hari ini. Karena secara pribadi demi pribadi, Yesus menjawab. Ku menyembah. Haleluya Yesus. Nikmati terus Tuhan, nikmati terus hadirat-Mu. Ada di dalam-Mu ya Bapa. Kami perlu Engkau. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Oh Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. kami sungguh yakin Yesus.
kami sungguh yakin, Kau hadir di sini. sebab kami Kau rasakan Bapa. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau berdiri di hadapan-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Sungguh kami rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kami yakin Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Terus mengalir, terus menjamah, terus memulihkan, terus jawab doa umat-Mu. Nama yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus. Dengarkan suara hatimu. Apa yang menjadi jawaban Yesus?
dengan lembut Yesus menjawab setiap doa-doamu. Yesus. Dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Yesus meneguhkan, Yesus memberikan kekuatan. Ketika kau mendengar suara Yesus, pegang terus suara itu. Amin. Pegang terus janjinya. Yes. Amin. Kalau kau menghadapi masa-masa yang kelam, masa-masa berat, ingat apa yang pernah Yesus bisikan. Yesus. Bapa, terus curahkan kasih-Mu atas kami. Hati kami tetap terbuka, Bapa. Biarkan dalam hati kami mengalir aliran-aliran air hidup. Biarkan dalam kehidupan kami mengalir aliran-aliran air hidup-Mu. Kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
Jangan hentikan kasih-Mu atas kami Bapa. Jangan hentikan kasih-Mu atas kami sedetik pun. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami tetap hati kami untuk menerima segala urapan-Mu, kasih-Mu Bapa. Malam hari ini kami percaya Bapa, walaupun hanya sebesar biji sesawi Bapa, tapi iman itu boleh tumbuh dalam hati kami Bapa. Dan kami mau bawa dalam kehidupan kami Bapa. Karena kebenaran firman Tuhan, kami percaya akan terjadi dalam kehidupan kami. Ketika di depan kami ada gunung, tapi kami punya iman sebesar biji sesawi. Kami akan berkata pada gunung itu untuk pindah Bapa. Di depan kami ada pohon, kami mau katakan terangkat dari akarnya dan berpindah ke dalam laut. Oleh karena iman sebesar biji sesawi, maka hal itu boleh terjadi Bapa. Ini kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Teruslah berjalan di depan kami Bapa. Kami tetap nyatakan kebesaran-Mu. Engkau sungguh Allah yang besar, heran dan dahsyat Bapa. Kami katakan Kaulah sungguh Tuhan atas ruang dan waktu. Saat ini kami memohon Bapa, supaya Engkau berjalan membimbing kami anak-anak-Mu, domba-domba-Mu, sebagaimana Engkau membimbing bangsa Israel. Kami tahu ketika kami melangkah dari ruangan ini ke dalam kehidupan kami Bapa, kami seperti domba yang Kau utus ke tengah-tengah serigala. Maka itu ya Bapa, berjalanlah di depan kami seperti tiang awan dan tiang api. Bapak, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Esok hari, lusa, seminggu ke depan, sebulan ke depan. Tapi karena Engkau sudah melewati, karena Engkau lah tiang awan dan tiang api kami, maka apapun yang akan kami hadapi, kami sungguh percaya Engkau sudah rancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami boleh lewati dengan penuh tenang, dengan penuh rasa damai sukacita. Karena apapun yang kami alami, Engkau sudah cek terlebih dahulu. Karena Engkau lah tiang awan dan tiang api kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Dan Bapa, untuk malam hari ini Bapa, kami juga mau berdoa Bapa untuk persembahan yang akan kami kumpulkan malam hari ini. Tidak hanya persembahan pujian dan penyembahan, tapi juga kami mau persembahkan apa yang sudah Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi hamba uang, karena keuangan kami Engkau yang atur Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Dengan cara-Mu yang ajaib, kami mau lepaskan kehidupan kami dari perhambaan uang. Kami mau belajar memberi. Dan kami percaya persembahan malam hari ini berapapun yang terkumpul Bapa, boleh menjadi alat untuk karya-karya kerajaan surga-Mu di bumi ini. Terima kasih banyak ya Bapak. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Allah kita sungguh setia dalam kehidupan kita. Kita mau mengiringi persembahan dengan pujian. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku alukan Engkau
Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup persekutuan kita malam hari ini. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu buat kami, Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah dalam hari-hari kami. Semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak buat malam hari ini. Bahkan kami bersyukur untuk apa yang sudah Kau perbuat sampai detik ini, karya tangan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak pernah kami sesali Bapak. Kami mau belajar melihat dari kacamata iman kami. Bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Dan sesuai dengan firman-Mu Bapak, tertulis apa yang menjadi karya-Mu, apa yang menjadi ciptaan-Mu, Engkau sendiri katakan semuanya itu baik adanya. Kami percaya Bapak, kami tidak anggap enteng lagi kehidupan kami. Kami mau katakan kehidupan kami baik karena kami dikasihi oleh Bapa di surga. Terima kasih buat malam hari ini Bapak. Terima kasih buat berkat-Mu yang Kau curahkan. Terima kasih untuk iman sebesar biji sesawi ini Bapak. Kami mau bawa dalam kehidupan kami. Kami mau bawa untuk menghadapi pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Bapak. Dan kami dengan berani, dengan iman sebesar biji sesawi itu, kami mau berani katakan kepada pergumulan kami untuk pindah dan terangkat. Terima kasih banyak ya Bapak. Dan secara khusus malam hari ini kami berdoa untuk saudari kami Bapak yang berulang tahun, saudari Sylvie. Bapak terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kehidupan anak-Mu ini. Dan kami serahkan untuk hari-hari ke depannya supaya sungguh anak-Mu ini boleh ada dalam rancangan-Mu, ada dalam naungan tangan-Mu. Kami berdoa untuk keluarganya, untuk kesehatannya, untuk setiap karya-karyanya yang dia kerjakan. Entah itu karya pelayanan maupun karya duniawinya. Terima kasih banyak ya Bapak. Kalau sebentar kami hendak pulang dan berpisah satu dengan yang lain, kembali berkumpul ke dalam kehidupan kami, kembali berkumpul bersama keluarga yang kami kasihi. Bapak, penyertaan tangan-Mu mengiringi langkah kami sehingga kami bisa berkumpul dengan keluarga. Dan Bapak kami percaya selama seminggu ke depan kasih dan penyertaan-Mu menyertai kami. Sehingga minggu yang akan datang, Senin yang akan datang kami boleh kembali berkumpul di ruangan ini dengan membawa teman-teman baru kami, membawa siapapun yang kami rindu orang itu diberkati di tempat ini. Terima kasih banyak ya Bapak, kumpulkan kami Senin yang akan datang dengan kerinduan yang baru, dengan kehausan yang lebih lagi akan Engkau, dengan rasa syukur yang lebih melimpah lagi. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih banyak ya Bapak. Berkat-Mu atas kami, kemurahan-Mu atas kami, perkenanan-Mu atas kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.